أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 75 ayat yang kedua. Pelan-pelan ya. Saya lompat dulu dari surat Yusuf ke Quran surat 75 ayat yang kedua. Al-Qiyamah. Kalau dibaca dari ayat 1, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada istilah nafsul lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Lawwam dari kata laum asalnya. Laum, lama yalumu. Ini saya hapus dulu yang ini. Saya hapus ini. An-nafsul lawwamah, saya tuliskan. An-nafsu. Ini kalimatnya terlihat mudzakkar tapi maknanya muannas. Muannas, setiap yang bercabang itu muannas. Kata dia punya cabang makna di dalamnya. Banyak maknanya. An-nafsul lawwamah. Lawwamah. Ini asalnya dari kata laum. Sesuatu yang dicela dan disesali. Dicela dan disesali. Allahu Akbar. Ini tahapan awalnya. Tenang, pelan-pelan. Sudah? Fokus. Setan ketika dia bekerja, dia akan menghidupkan sisi nafsu yang sebelah kiri itu, sehingga potensi-potensi yang ingin sebetulnya menstimulus takwa supaya nilai baik itu muncul, dia arahkan secara mandiri supaya jeleknya aja yang muncul. Takwanya dia tutup. Bagaimana menutup takwanya? Dengan angan-angan. Sehingga dia munculkan nafsunya. Dah, jangan terlampau jujur. Kalau terlampau jujur, karir nggak akan naik. Bukankah kalau karir naik ya kamu akan menutup orang-orang yang lain? Sekarang nggak jujur aja dulu. Ntar begitu nanti naik, nah buktikan kejujuran kamu. Awalnya begitu. Sudah. Karena ini banyak yang gak jujurnya, kamu ikut gak jujur aja dulu. Nanti cara masuknya gak jujur, cuma nanti pas di atas kamu bangkitkan lagi kejujuran. Sikat habis semuanya. Tahu-tahu dia angan-angan, makin naik, makin gak jujur dia. Naik. Angkat terus. Tapi manusia punya fitrah dalam dirinya. Ketika pertama kali dia berbuat salah, maka orang yang tidak pernah berbuat salah sebelumnya, maka jiwa takwanya akan menyesali itu semua. Maka nafsunya boleh berkata, salah tadi saya, kenapa saya kerjakan itu? Silahkan cek. Anda kalau pertama kali tidak pernah berbuat salah, lantas Anda lisannya misal mencoba untuk berdusta, begitu selesai berdusta, maka jiwa Anda akan berkata, aduh salah tadi, kenapa kamu kerjakan itu? Padahal kamu berkata benar aja pun gak akan ada masalah, kenapa mesti berdusta? Masya Allah, Anda di jalan, tiba-tiba dihentikan oleh polisi, ya? Padahal cuma nyapa, selamat siang Pak. Oh, nyapa selamat siang, keluarnya 100.000. Apa masalahnya? Yang paling aneh cuma ditanya, mana SIM Pak? Nanyanya SIM. Ya, Anda keluarkan uang kan salah. Banyak kok polisi yang jujur, polisi yang baik. Cuman kebaikan itu jadi tertutup karena Anda dimanfaatkan oleh setan. Keluarlah sesuatu yang keliru. Ya, jadi teman-teman kalau kita bisa tunjukkan pada yang baik, kalau kita salah katakan kami salah Pak, silahkan. Apa pasalnya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Sederhana. Tapi kalau kita benar katakan dengan benar, selesai. Saya pernah di jalan tuh, mau Jumatan, ini kisah nyata. Dengan teman yang nyetir, beliau lebih sepuh dibandingkan saya di depan udah pakai jas. Ya, polisi melihat dari jauh tuh, karena kita di sebelah sini ke kiri, terus kita ambil tengah, dianggap salah. Ya dari jauh tuh udah ketahuan. Oh masuk, hormat, selamat siang Pak. Mau kemana Beh? Nanya mau kemana? Kawan kami malah ngeluarkan SIM. Saya bilang tahan Pak. Mau Jumatan Pak, saya khutbah. Oh silahkan terus. Silahkan terus. Terus saya bilang sama kawan saya, Pak kan pertanyaannya mau kemana? Kenapa Anda tunjukkan SIM? Jadi jawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaan mau kemana? Jawab mau ke sana. Kadang-kadang suka nggak nyambung. Di semua ujian yang ada, kebanyakan orang kurang nilainya karena tidak menjawab pertanyaan sesuai dengan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Jawablah pertanyaan dengan benar, dijawab dengan salah, ya salah. Jawab dengan benar. Mau kemana? Mau ke sini. Mana SIM? Keluarkan SIM dan seterusnya. Kenapa tadi Anda ngebut? Ya mohon maaf Pak, ini sedang diburu-buru. Kan tahu ada lampu merah. Saya tahu Pak. Tapi kenapa masih ngebut? Saya tidak tahu ada Bapak. Pokoknya banyak lah. Ya. Bisa aja kamu gitu kan. Udah dialog selesai.
Obrolan kalau salah udah Pak, tilang aja. Udah jangan. Apa sih masalahnya? Bisa, tapi kadang-kadang itu di tengah-tengah itu suka nggak berfungsi. Setan masuk begini. Ah ini poinnya, teman-teman sekalian. Nah sekarang saya turunkan kembali, kita kembalikan ke konsepnya. Tapi kalau Anda nggak pernah melakukan itu, begitu keluar misalnya dan Anda jalan, jiwa Anda akan protes. Kenapa saya tadi kerjakan itu ya? Padahal saya terangkan aja bisa. Pertama kali berumah tangga senyum semua. Tiba-tiba baru ada masalah sedikit, suami mulai marah. Wah, hantam habis. Istri diam. Dan diam-diaman, satu masuk. Tiba-tiba dalam hati berkata, kenapa tadi saya marahin istri saya? Kenapa saya juga tadi tidak bersabar pada suami saya? Itu awal-awal selalu begitu. Dan nanti semua perbuatan maksiat itu akan tiba puncak penyesalannya. Laum, sesuatu yang salah yang disesali. Lawam, beberapa kali menyesal. Lawamah, kumpulan dari puncak penyesalan. Pada hari kiamat akan terjadi puncak penyesalan manusia yang ketika melihat realitanya, kenapa saya dulu begini, kenapa saya melakukan perbuatan maksiat, kenapa saya ikuti ini. Maka disatukanlah dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, saya bersumpah satu saat di hari kiamat, wala uqsimu bil nafsil lawamah, dan saya bersumpah akan banyak orang menyesal pada saat itu dan menyesali dirinya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Itulah yang pertama, fitrah manusia. Kalau dia pertama kali melakukan satu keburukan, maka teman-teman mohon maaf, pasti akan ada dorongan dalam dirinya untuk menyesali apa yang dia kerjakan. Saya sampaikan pada Anda, jika Anda berada pada tahap yang pertama ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah masih melindungi kita untuk kembali pada nilai-nilai kebaikan.